Jadi karena ilmu ini, sebenarnya ilmu ini tidak tinggi, cuma tidak biasa, tidak sering disampaikan. Nah, ada orang yang menyampaikan dikatakan itu tinggi, karena nggak ada tinggi. Nah, tinggi. Ceritanya begini, bahwa syariat ini itu harus kita jaga. Syariat terdiri pada akidah, keimanan kita, itu syariat. Jadi syariat terdiri pada perintah dan larangan, hukum secara syariat. Memperbaiki nafsu supaya nafsu kita ini artinya dapat mencintai Allah. Jangan cinta kepada dunia ini berlebihan, supaya kita bisa akhlak bagus. Itu syariat. Jadi syariat itu kita amalkan dengan anggota kita, dengan hati kita, dengan nafsu kita. Jadi dengan nafsu yang baik, dengan anggota yang betul-betul telah disiplin cara bagaimana kita melakukan anggota, dengan hati. Jadi itu syariat. Setelah kita berilmu mengamalkan, itu dikatakan syariat. Setelah kita tahu, kita amalkan, itu syariat. Syariat ini baru bagus kalau kita bertasawuf, supaya kita melakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Melakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena lain Allah. Untuk mencari redanya kita melakukan ini, bukan karena orang, bukan karena ada maksud diri kita, bukan karena imbalan. Ikhlas karena Allah. Jadi melakukannya syariat, namanya salat kita, sembahyang kita, jangan dicampuri oleh hawa nafsu, jangan dicampuri oleh hawa. Jadi kita bertasawuf mata-mata untuk ridha Allah. Jadi perlu tasawuf supaya amalan syariat kita tadi bisa berlipat ganda pahalanya. Orang yang sembahyang yang tidak diganggu oleh hawa, berarti orang zuhud, makanya pahala itu berlipat-lipat ganda. Allah memberikan pahala. 2 rakaat sembahyang mereka lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang semujtahid. Bukan sembahyang alim, sembahyang semujtahid yang paham bagaimana pembahasan ilmu untuk mengisahkan ilmu. Jadi perlu ada adzan tasawuf. Jadi yang lucu, kita sering mengatakan sembahyanglah di masjid berjamaah, pahalanya dapat 27 derajat. Sembahyanglah dengan tasawuf, bayang tidak diganggu oleh hawa, supaya kita bisa sembahyang zuhud dan khusyuk yang pahalanya lebih daripada 27 derajat, beribu-ribu pahala. Itu tidak ada orang yang mengatakan, kecuali ada orang yang mengatakan itu orang tasawuf. Kalau kita dapat salat di samping berjamaah, hudur hati dengan zuhud, khusyuk, itu berlipat-lipat ganda lagi. Jadi pahala syariatnya dapat, pahala tasawufnya lagi dapat. Jadi ibadat kita yang tidak diganggu oleh hawa, supaya jangan diganggu oleh hawa. Makna hawa ini keinginan selain Allah. Ulun untuk bayangnya buat sayang lah kolon, baik kalon pintu lu, supaya punya lelaki bahagia hidup. Ini di ibu Hana di mana sih Hana di Labu Haji jadi tidak.
Jadi ibadat yang tidak diganggu oleh hawa, keinginan selain Allah, itu kita belajar tasawuf. Ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, berarti kita belajar sufi. Ibadat yang diganggu oleh wujud diri itu syirik khafi. Maknanya di dalam kita beribadat terlihat perbuatan kita, dalam kita berbuat ibadat terlihat sifat kita, dalam kita beribadat terlihat wujud kita. Tidak terlihat perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Jadi berarti ibadat yang diganggu oleh wujud nafsu, oleh wujud dari perbuatan di sifat diganggu ibadat oleh syirik khafi. Sebagaimana tadi ditulis, amangkana yarjullah falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan kita perserikatkan Allah itu dengan seseorang pun juga, dengan nafsu kita tidak boleh kita perserikatkan, dengan diri kita tidak boleh kita perserikatkan Allah. Apa diri kita terlihat perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri, kita tidak akan bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu. Untuk supaya jangan ada syirik hati atau ibadat kita jangan ada syirik hati di dalam batin kita, kita belajar sufi, kita belajar ajaran ke sufi. Ajaran ke sufi ini ajaran hakikat. Apa yang dimaksud sufi? Ajaran hakikat. Jadi nyanti salah sih ditengku-tengkutannya yang hana paham tidak betul, tidak betul. Kalau kita beribadat, kita tidak dihijab oleh wujud diri kita, pahalanya bukan ribu-ribu lagi pahalanya. Kalak juta. Jadi beribadat dengan sistem sufi pahalanya jutaan. Kalau ibadat dengan tidak diganggu hawa, kita zuhud dan hudurnya ribu mana itu namanya. Jadi ajaran tasawuf, ajaran kesufiannya adalah untuk mengangkatnya dari pudangkat, daripada kebinatangan diri kita, supaya kita terangkat kepada sifat kemalaikahan. Kemalaikaan yang mana ya? Jadinya ke maka luntuan, anak bosan,